Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap. Sebelumnya doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Baik, ya. Jadi Ibu sebelumnya akan mengabsen anak-anak di sini. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Berangkat semua. Oke, bagus. Jadi nggak ada yang alpa ya? Nggak ada, Bu. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan dari kita belajar pada hari ini. Jadi kita itu harus mempunyai tujuan hari ini. Yang pertama adalah peserta didik itu mampu untuk menjelaskan pengertian dari kebosanan belajar. Topik kita hari ini itu mengenai kebosanan belajar. Anak-anak pasti pernah bosan kan dalam belajar? Sering. Nah, jadi tujuannya adalah agar kalian semua itu bisa menjelaskan pengertian dari kebosanan belajar. Kemudian kalian dapat memahami dan menyebutkan 3 penyebab dari kebosanan belajar. Lalu dapat memahami pesan moral yang terkandung dalam video. Jadi nanti Ibu akan memberikan video kepada kalian, silahkan ditonton. Kemudian ambil pesan moral dari video tersebut. Setelah itu peserta didik mampu untuk memahami mengenai integrasi keislaman yang ada di dalam materi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ke belajar hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah yang akan kita tempuh nanti. Yang pertama itu adalah penjelasan model pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, hari ini kita itu menggunakan NHT atau penomoran dengan ketua kelompok seperti itu. Kemudian pembagian kelompok, nanti Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu menyiapkan soal diskusi. Ibu akan memberikan soal kepada kalian, nanti silahkan dikerjakan, lalu dikumpul dan Ibu akan memberikan nilai kepada kalian. Jadi materi hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah pengertian dari kebosanan belajar, kemudian apa saja penyebab kebosanan kalian belajar, kemudian faktor-faktornya, dan nanti ada integrasi keislaman yang harus kalian pahami. Siap? Siap. Oke. Jadi langsung saja kita masuk materi hari ini, yaitu mengenai pengertian kebosanan belajar. Di sini ada yang sudah tahu apa itu kebosanan belajar? Ada yang sudah tahu? Belum. Apa sih pengertian dari bosan? Ada yang tahu? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Kemudian ada lagi? Oke, malas, tidak nyaman. Oke. Jadi, bosan itu adalah suatu keadaan di mana pikiran itu menginginkan sesuatu hal yang baru. Tetapi kalian masih menjalani rutinitas kalian sehingga kalian mengalami sebuah kebosanan seperti itu. Kemudian, kalau belajar, ada yang tahu pengertian dari belajar? Tidak ada? Tidak ada. Baik. Nah, kalau pengertian dari belajar itu adalah belajar merupakan suatu proses dari perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku, seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, dan kemudian sikap. Paham? Jadi, pengertian kebosanan belajar itu adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Paham? Paham. Nah, jadi seperti itu. Siswa yang mengalami kejenuhan belajar itu merasa seakan-akan pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh itu tidak bisa digunakan karena dia merasa bosan seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada cara-cara mengatasi kebosanan belajar. Ada yang tahu apa sih caranya? Tahu nak? Tidak. Jadi Ibu jelaskan ya. Iya. Cara-cara mengatasi kebosanan belajar. Yang pertama, belajar dengan metode yang bervariasi. Kalau kalian hanya belajar dengan metode yang seperti ini di dalam kelas, gurunya seperti ini, tidak ada variasi, mungkin kalian akan merasa bosan. Ya, metode belajar yang bervariasi itu dapat mengatasi kebosanan belajar. Kemudian yang kedua itu ada belajar di beberapa tempat yang cukup nyaman. Nah,
kalian kalau di kelas saja mungkin bosan ya, berhari-hari selama 3 tahun kalian di kelas saja bosan kan. Nah, itu bisa kalian nanti keluar, bisa belajar di gazebo atau di bawah pohon seperti itu. Itu bisa sebagai cara untuk mengatasi kebosanan belajar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan perubahan fisik di ruang belajar. Ada yang tahu ini mengubah keadaan fisik di ruang belajar? Belum. Nah, contohnya itu seperti ini. Misal tempat duduk kalian seperti ini, lalu kalian ubah. Mungkin si hakiki nanti bisa di depan atau nanti bisa di samping kanan atau kiri seperti itu. Itu juga sebagai alat, bisa digunakan sebagai cara untuk mengatasi kebosanan belajar. Kemudian yang keempat itu berekreasi, belajar sambil berekreasi. Di sini paham nggak yang dimaksud dengan belajar dengan berekreasi? Paham? Ya, tahu. Jadi belajar dengan berekreasi itu adalah kalian bisa sambil jalan-jalan atau bisa sambil berekreasi di suatu tempat, tetapi tetap di dalamnya mengandung sebuah unsur untuk belajar. Ya, bisa seperti itu. Jadi game yang akan Ibu berikan itu adalah game tepuk semangat. Biar kalian selalu semangat. Bisa? Bisa. Oke, Ibu bantu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat air. Oke. Jadi itu tadi sebuah ice breaking untuk kalian semua biar nggak ngantuk. Sekarang udah nggak ngantuk kan? Ya. Ya, oke. Semangat. Kita lanjut bisa? Bisa. Oke. Tadi mengenai jenis pelajaran itu menjadi sebuah penyebab dari kebosanan belajar. Kemudian yang kedua adalah kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, di sini itu tuh dari siswa kurang aktif untuk mengikuti pelajaran tersebut. Itu juga bisa menyebabkan kebosanan belajar. Setelah itu yang ketiga adalah pendekatan yang salah. Kalau pendekatan yang salah ini mungkin dari guru mata pelajaran itu kurang mengerti bagaimana cara mendekati siswanya. Itu juga bisa menjadi penyebab kebosanan belajar. Kemudian yang keempat adalah kondisi kejiwaan peserta didik yang sedang memburuk. Artinya di sini adalah ketika kalian sedang merasa stres atau kalian sedang pusing, sakit, itu juga akan mempengaruhi kebosanan belajar. Sampai di sini paham? Baik. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah video. Setelah itu nanti kalian ambil pesan moral dari video tersebut. Bisa? Bisa. Oke, jadi kalian lihat di sini. Di sini ada video, silahkan kalian tonton. Kalian ambil setelah kalian tonton, kalian pahamin, kemudian kalian ambil pesan moral dari video tersebut. Oke. Bagaimana, sudah paham? Oke. Nanti saya videonya. Nah, jika kalian sudah paham, di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalam mengenai materi kita hari ini. Ibu akan bacakan. Next. Gimana, sudah selesai? Selesai. Sini Ibu ambil. Oke. Nanti Ibu akan koreksi dan akan Ibu lihat hasilnya bagaimana. Sebelumnya kepada kalian semua, setelah Ibu jelaskan semuanya di sini, tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwasannya nanti di akhir salah satu dari kalian ada yang menjelaskan ke depan mengenai kesimpulan dan bagaimana pesan moral yang ada di dalam video tersebut. Paham? Oke, silahkan. Siapa yang ingin menyimpulkan di depan? Silahkan maju. Saya Bu. Oh ya, silahkan. Kiki. Nanti gantian Kiki. Oke, di sini saya akan menjelaskan, yaitu saya bisa menjadi tahu cara mengatasi kebosanan belajar di kelas. Kemudian saya bisa mengatasi kebosanan di kelas dengan cara-cara yang telah Ibu jelaskan tadi. Kemudian pesan moral yang di video tadi, kita tidak hanya terpaku dalam satu jenis cara pembelajaran atau cara
pola pembelajaran. Kita ada berbagai macam cara belajar, bisa di luar kelas maupun di lainnya. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Hakiki. Silakan Sama-sama. duduk kembali. Teman-teman beri aplaus dong untuk Hakiki. Ya, jadi seperti itu ya, Nak. Bagaimana cara-cara untuk mengatasi kebosanan belajar? Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini adalah, Nak. Oke, beri aplaus untuk Hakiki yang sudah mampu untuk menyimpulkan dan menjelaskan apa itu nilai moral yang terkandung dalam video. Beri tepuk tangan dong. Nah, jadi seperti itu ya, Nak. Bagaimana untuk kita bisa mengatasi kebosanan belajar itu bisa menggunakan metode-metode belajar yang bervariasi. Jadi kesimpulannya hari ini seperti itu. Bisa menggunakan metode fisik ruangan ataupun dengan berekreasi ataupun belajar di luar ruangan. Artinya jangan membuat kalian itu merasa bosan. Kalian bisa merubah metode belajar kalian seperti itu. Sebelumnya, motivasi untuk kalian harus tetap semangat dalam belajar, jangan pernah bosan. Kalau bosan, kalian bisa nanti menggunakan variasi-variasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jangan bosan untuk belajar, raih cita-cita kalian setinggi langit. Oke? Siap, Bu. Silakan, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu dari awal hingga akhir Ibu banyak kata yang salah, Ibu mohon maaf. Oke. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Kita bersiap-siap pulang. Oke, doa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.